Revolusi Real Madrid usai kepergian Toni Kroos, Rodrigo dapat tugas baru dari Ancelotti. Revolusi Real Madrid usai kepergian Toni Kroos, Rodrigo dapat tugas baru dari Carlo Ancelotti. Generasi pemain di Real Madrid pun akan dilakukan secara bertahap, utamanya di lini tengah yang sudah tidak memiliki Toni Kroos lagi. Gelandang yang lebih muda diharapkan bisa belajar banyak dari pemain veteran yang masih tersisa saat ini, Luka Modric. Mental mereka masih perlu dilatih sebelum mengemban tugas lebih besar. Real Madrid menentukan dua solusi besar demi mengatasi kehilangan Toni Kroos di musim yang baru. Tanpa belanja pemain baru, Real Madrid yakin bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Toni Kroos dengan baik. Kehilangan Toni Kroos tidak bisa dianggap masalah yang sepele untuk Real Madrid. Gelandang asal Jerman tersebut memberi stabilitas permainan ke Los Blancos selama beberapa musim. Meski dengan menit bermain yang minim pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, pengaruh Kroos begitu terasa. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, kini harus menyiapkan rencana baru setelah sang gelandang pensiun. Bukan tugas yang mudah, apalagi dia tidak mencari pengganti tambahan untuk Kroos. Real Madrid menuntut kecerdasan sang pelatih untuk mengatasi masalah terbaru ini. Ancelotti pun menyiapkan rencana baru dengan pemain yang ada saat ini ada di dalam skuad. Dilansir dari Marca, ada dua pemain berbeda yang akan menjalani peran Kroos di Real Madrid. Rodrigo Gus kini dilimpahi tanggung jawab untuk mengeksekusi bola mati. Tugas tersebut sebelumnya diemban oleh Kroos untuk membantu timnya. Real Madrid membutuhkan pemain yang bisa memulai serangan ke lini pertahanan lawan. Kemampuan olah bola Modric dan pengalamannya yang sudah kaya membuatnya dipercaya oleh Ancelotti. Modric sudah mengetahui waktu yang tepat untuk memulai serangan mematikan. Ancelotti merasa belum siap untuk memberikan tugas krusial ini ke pemain yang lebih muda. Bayern Munchen siap bertemu Real Madrid negosiasikan transfer Alphonso Davies. Bayern Munchen kini siap bertemu Real Madrid dan lakukan negosiasi transfer Alphonso Davies. Di saat harapan Madrid untuk datangkan Davies tampaknya sudah pupus, pintu kesempatan malah sedikit terbuka. Saat ini, Davies telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Bayern, dan Los Blancos berharap bisa menegosiasikan biaya transfer yang lebih murah demi amankan jasa Davies musim panas ini. Update berita yang disampaikan AS menyebutkan, Bayern masih meminta bayaran yang lumayan tinggi untuk Davies, yakni setidaknya 50 juta euro besaran bea transfer yang tak ingin dibayarkan El Real. Namun, kini, klub Bavaria itu siap bernegosiasi dengan Madrid untuk setidaknya dapatkan kembali dana yang sudah mereka bayarkan saat datangkan Davies dari klub Kanada, Vancouver Whitecaps FC. Mereka saat ini sedang mencari tawaran di bursa transfer, dan bisa jadi inilah waktu yang tepat bagi El Real untuk lakukan pendekatan. Perubahan sikap Bayern yang sangat tiba-tiba terhadap Davies memang cukup mengejutkan, meski hal itu tidak sepenuhnya tak terduga. Bagaimanapun, pemain tersebut tak memberikan respon apa-apa terkait perpanjangan kontrak yang ditawarkan Die Roten, di antaranya gaji sebesar 14 juta euro per musim. Pikiran Davies saat ini tampaknya terpaku pada transfer ke Madrid dan Bayern kini sadar betul mengenai hal itu. Nasibnya di Liverpool tak jelas, Trent Alexander-Arnold dikabarkan merapat ke Real Madrid. Nasib Trent Alexander-Arnold belum jelas di Liverpool. Belum jelas, apakah kontrak sang gelandang timnas Inggris tersebut diperpanjang atau tidak. Sementara Real Madrid sangat berambisi mendatangkan bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Sementara Trent Alexander-Arnold pun kelihatan merespon positif jika berkesempatan satu tim dengan Kylian Mbappe. Ketertarikan Real Madrid terhadap Alexander-Arnold sebenarnya sudah muncul sejak akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Real Madrid bahkan dikabarkan sudah siap untuk membayar biaya lebih untuk mendapatkan jasa Alexander-Arnold. Luis Diaz sempat menyinggung soal rumor transfer tersebut ketika datang ke pusat latihan Liverpool bersama dengan Trent Alexander-Arnold dan Darwin Núñez. Winger asal Kolombia tersebut hanya menyampaikan dua kalimat dalam bahasa Italia, Real Madrid, ciao, dalam bahasa Indonesia. Kalimat tersebut bisa diartikan sebagai, Real Madrid, hai. Ucapan Luis Diaz tersebut membuat Alexander-Arnold dan Darwin Núñez hanya bisa nyengir. Sampai saat ini, transfer Alexander-Arnold ke Real Madrid hanya sebatas rumor belaka. Tidak ada penawaran maupun pernyataan resmi dari Real Madrid terkait ketertarikan mereka kepada bek asal Inggris tersebut.
Hal menarik yang mungkin Anda lewatkan saat Chelsea takluk 1-2 dari Real Madrid. Tur pramusim Chelsea di Amerika Serikat berakhir dengan kekalahan saat mereka takluk 1-2 oleh Real Madrid di Charlotte, North Carolina, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, pagi WIB. Anak asuh Enzo Maresca menunjukkan kelemahan pertahanan mereka lagi dan kebobolan pertama setelah 19 menit setelah Lucas Vazquez mengarahkan bola ke sudut bawah melalui deflected ball untuk membawa Real Madrid memimpin 1-0. Kurang dari 10 menit, Los Blancos mencetak gol kedua. Kali ini Brahim Diaz mendapat umpan luar biasa dari Vinicius Junior untuk mengitari Philip Jorgensen dan mencetak gol dari sudut yang sempit. Kurang dari 10 menit, Los Blancos mencetak gol kedua. Kali ini Brahim Diaz mendapat umpan luar biasa dari Vinicius Junior untuk mengitari Philip Jorgensen dan mencetak gol dari sudut yang sempit. Moises Caicedo jadi satu dari sekian pemain yang paling sering dimainkan selama pramusim. Gelandang Chelsea seharga 115 juta pound berterus terang ketika membahas keadaan rumput lapangan di Amerika Serikat. Nicholas Jackson belum membuat satu pun menit bermain selama pramusim, tetapi berlatih sepenuhnya dengan tim pada hari Senin sehingga bisa menghadapi Inter Milan di Stamford Bridge akhir pekan ini. Ben Chilwell adalah pemain yang tak beraksi di Amerika Serikat dan Maresca mengakui bahwa dia tidak yakin apakah dia bisa membalikkan keadaan. Carlo Ancelotti beri petunjuk tentang posisi Vinicius Junior dan Kylian Mbappe di Real Madrid. Real Madrid saat ini tengah menghadapi dilema kecil terkait penempatan pemain bintang mereka, Vinicius Junior dan rekrutan baru di musim panas, Kylian Mbappe. Keduanya memiliki preferensi untuk bermain di sisi kiri dalam serangan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka akan diatur dalam skema tim Real Madrid musim depan. Manajer Carlo Ancelotti memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai hal ini setelah kemenangan pramusim 2-1 atas Chelsea. Los Blancos menutup tur Amerika Serikat mereka dengan hasil positif, berkat gol-gol dari Lucas Vazquez dan Brahim Diaz. Hasil itu mengikuti kekalahan dari AC Milan dan Barcelona sebelumnya. Ancelotti, berbicara kepada Diario AS, menyatakan bahwa fokus utamanya adalah kondisi fisik para pemain. Dia menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak terlalu menjadi perhatian utamanya, melainkan kesiapan fisik pemain yang lebih penting untuk persiapan Piala Super. Dia berharap para pemain yang absen dalam tur dapat kembali dalam kondisi prima. Ancelotti menekankan bahwa dengan kualitas pemain yang dimiliki, mereka tidak harus terpaku pada posisi tetap sepanjang pertandingan. Yang lebih penting adalah kesadaran posisi ketika tidak menguasai bola dan mobilitas saat menguasai bola. Mengenai peran Jude Bellingham, yang kerap dimainkan sebagai penyerang di musim lalu, Ancelotti tetap konsisten bahwa pemain Inggris tersebut akan bermain lebih dekat dengan gawang saat tim menguasai bola. Dia menekankan bahwa semua pemain, termasuk Bellingham, harus bertahan saat tidak menguasai bola, menunjukkan harapannya bahwa seluruh tim akan bekerja keras dalam bertahan. Situasi ini memunculkan spekulasi tentang bagaimana komposisi pemain depan Madrid musim depan. Rodrigo dan Brahim kemungkinan akan lebih sering berada di bangku cadangan, atau Los Blancos akan mengadopsi formasi yang sangat menyerang. Carlo Ancelotti kurang yakin dengan Fran Garcia. Bek kiri Real Madrid, Fran Garcia, tampaknya belum mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak kembali ke klub musim lalu. Pelatih Carlo Ancelotti dikabarkan mulai ragu dengan potensi sang pemain. Meskipun direkrut dengan harga 5 juta euro dari Rayo Vallecano karena penampilan impresifnya di La Liga, pemain asal Spanyol ini kesulitan menunjukkan kualitasnya secara konsisten di Santiago Bernabeu. Setelah mengawali musim sebagai starter, performa Garcia menurun drastis pasca pertandingan Derby Madrid yang berjalan buruk. Kembalinya Ferland Mendy dari cedera semakin menyulitkan posisinya di tim utama. Laporan dari Relevo menyebutkan bahwa Garcia belum mampu meyakinkan Carlo Ancelotti. Meskipun tampil dalam kondisi fisik prima saat pramusim, kesalahan-kesalahan dalam penguasaan bola dan pertahanan masih menjadi masalah bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Real Madrid berencana mendatangkan Alphonso Davies untuk memperkuat posisi bek kiri, baik musim panas ini atau musim depan. Kedatangan Davies kemungkinan besar akan memaksa Garcia angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Meski begitu, pemain asal Spanyol ini mengaku ingin bertahan di klub masa kecilnya. Sementara itu, Bournemouth dikabarkan tertarik untuk merekrut Garcia. Namun, dengan ketidakpastian terkait kedatangan Davies, tampaknya Garcia akan tetap menjadi bagian dari skuad Real Madrid musim depan. Meskipun demikian, peluang bermainnya bisa saja tergusur oleh Eduardo Camavinga atau David Alaba yang juga dapat dimainkan sebagai bek kiri.
Situasi ini membuat masa depan Fran Garcia di Real Madrid masih tanda tanya. Ia harus bekerja keras untuk mengubah pandangan Ancelotti dan merebut kembali posisinya sebagai bek kiri utama Los Blancos.